Shalom sahabat terkasih dalam Tuhan. Kekuatan firman kita pagi hari ini adalah mengenai mikul salib zaman now. Kita tahu bersama bahwa Yesus Kristus sudah mengalami penyaliban yang sangat menyakitkan, dan itu adalah sebuah nubuatan yang memang harus dijalani oleh Yesus Kristus. Lalu apa maksud Yesus Kristus berkata mengenai memikul salibnya dan mengikut aku? Pada Matius 16 ayat 24 dan juga pada Markus 8 ayat 34 dan juga pada Lukas 9 ayat 23. Sahabat terkasih, apa maksud mikul salib zaman now pada saat kita sekarang ini? Kita saat ini diminta untuk mengikuti Yesus agar kita mencapai kerajaan Allah sesuai dengan kehendaknya. Lalu bagaimana dan apa yang harus kita lakukan dalam memikul salib zaman now, sahabat terkasih? Jadi sahabat terkasih dalam Tuhan, hari ini kita ada dalam kondisi yang tidak normal. Era pandemi coronavirus yang membuat seluruh dunia berubah, sahabat terkasih, membuat semua keadaan tidak sesuai dengan rencana manusia. Kita tahu bersama bahwa semua orang hari ini yang ada dimanapun dari berbagai usia apapun mengalami kondisi yang tidak normal dan kondisi yang tidak enak, sahabat terkasih. Kita lihat hari ini anak-anak tidak bisa bersekolah seperti biasa. Mereka tidak bisa bertemu dengan teman-teman mereka, dengan guru mereka, dan juga mereka tidak bisa belajar seperti biasa. Bahkan mereka sekarang ke mall, mereka tidak bisa menikmati permainan yang biasanya mereka nikmati saat sebelum corona. Dan kita tahu bersama bahwa hari ini mereka harus menikmati di rumah setiap hari, ya kan, bermain setiap hari mungkin dengan seadanya, ya, dengan teman-teman yang juga seadanya, terbatas sekali, sahabat terkasih. Begitu banyak sekarang anak-anak kita yang merindukan saat-saat seperti dulu, merindukan saat-saat kebersamaan, ya, bermain dengan teman-teman mereka. Para remaja juga saat ini sudah mulai merasa jenuh dengan keadaan yang begitu tidak enak. Mereka tidak bisa lagi bersosialisasi, tidak bisa lagi nongkrong, ya, bermain dan menjalin hubungan seperti biasanya, sahabat terkasih. Demikian juga para orang dewasa hari ini, ya, para orang tua juga mulai lebih tidak menikmati saat-saat sekarang, ya. Mungkin banyak dari kita yang sudah mulai stres dengan keadaan ini. Yang biasanya kita bekerja secara rutin di kantor, namun harus menjalani kehidupan dari rumah, yang harus menghadapi anak-anak dan membina mereka secara langsung, ya. Bahkan banyak dari kita yang hari ini mungkin sudah tidak memiliki pekerjaan lagi karena perusahaannya melakukan PHK. Dan juga bahkan mungkin ada yang bisnisnya sudah hancur, ya, yang sudah tidak bisa berjalan lagi karena efek daripada coronavirus. Dan kita tahu bersama dan saat ini juga banyak orang-orang tua yang juga mengalami penderitaan. Mereka tidak bisa pergi ke tempat seperti biasanya yang mereka ingin pergi, dan mereka tidak bisa mengunjungi orang-orang secara sembarangan hari ini. Begitu banyak keterbatasan yang harus kita alami hari ini, sahabat terkasih dalam Tuhan. Dan begitu banyak orang yang harus mengalami penderitaan baik secara sosial, secara ekonomi, ya kan, bahkan secara agama dan sebagainya, sahabat terkasih dalam Tuhan, ya. Banyak dari kita mungkin yang rindu untuk ingin pergi ke beribadah, ya, ke gereja dan melakukan aktivitas seperti biasa seperti saat yang semula. Banyak dari kita yang tidak bisa melakukan aktivitas seperti itu, ya. Sahabat terkasih dalam Tuhan, kita tentunya dulu pernah belajar, ya, dan pernah mengimpikan, ya, atau memimpikan hidup yang kita inginkan. Kita dulu secara sederhana selalu berharap bahwa ketika kita lulus sekolah, ya, kita mulai kuliah, kita mulai bekerja, ya, kita mulai mengumpulkan uang, kita mulai memiliki mobil, memiliki rumah, ya kan, memiliki tabungan untuk masa depan, untuk masa pensiun, hidup bahagia dengan pasangan sampai dengan hari tua. Namun kita tahu bersama, sahabat terkasih, bahwa semuanya tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan kita atau impian kita. Ya, hari ini begitu banyak orang yang terpaksa harus menikah mungkin dengan tidak dengan orang yang dia cintai, bahkan harus hidup bertahun-tahun dengan orang yang tidak dia cintai, atau bahkan hari ini ada yang mengalami pergumulan, mengalami masalah dengan keluarga mereka masing-masing, atau ada yang hari ini mengalami masalah dengan ekonomi, ya kan, begitu beban kehidupan yang begitu besarnya membuat banyak orang hari ini mulai stres, ya kan, mulai tidak bisa menikmati hidup seperti biasanya. Yang tadinya hidupnya baik-baik saja, hari ini udah mulai mengalami kemunduran ekonomi, sahabat terkasih dalam Tuhan. Dan kita tahu bersama bahwa, sahabat terkasih, begitu banyak orang juga hari ini mengalami hal-hal yang tidak enak, ya kan, yang tadinya baik-baik saja dan hari ini mulai menjadi tidak baik, sahabat terkasih. Nah, sahabat terkasih dalam Tuhan, kita tahu bersama bahwa semuanya merubah hal yang sangat luar biasa hari ini. Efek coronavirus membuat segalanya berubah, sahabat terkasih, ya. Dan kita tahu bersama ini bukan saja terjadi kepada diri kita, tapi terjadi kepada semua orang yang ada di seluruh dunia, sahabat terkasih. Dan kita tahu bersama bahwa, sahabat terkasih, semua yang kita impikan hari ini seakan-akan menjadi buyar.
ya kan, menjadi buyar, sirna, dan bahkan kita merasa hari ini sudah putus asa mungkin. Ya, kita tidak tahu apakah impian kita atau hidup kita akan bisa berjalan lagi seperti biasa atau seperti normal. Begitu banyak pergumulan yang kita alami hari ini, sahabat terkasih dalam Tuhan. Dan pergumulan setiap orang berbeda-beda mungkin ya, antara satu dengan yang lainnya, sahabat terkasih dalam Tuhan. Dan saya tahu hari ini kita mengalami pergumulan kita masing-masing, sahabat terkasih. Sahabat terkasih dalam Tuhan, Yesus Kristus selalu berkata bahwa Dia mengajak kita untuk memikul salib bersama-sama dengan Dia. Apa maknanya, sahabat terkasih dalam Tuhan? Maknanya, sahabat terkasih dalam Tuhan, adalah kita harus siap untuk mengalami suatu buah penderitaan ya, untuk menuju kerajaan Allah, sahabat terkasih dalam Tuhan. Kita tahu bersama bahwa semua ketidaknikmatan yang kita alami hari ini, sahabat terkasih, semuanya adalah hal yang bersifat dunia sebenarnya ya. Kita tahu bersama bahwa hal-hal yang kita khawatirkan, kita cemaskan hari ini, itu semua adalah hal-hal yang sifatnya dunia. Ya, kita hari ini mungkin khawatir dengan orang-orang yang kita cintai, ya kan? Kita tahu bersama bahwa pada saat kita menuju kerajaan Allah, kita mungkin tidak bersama lagi dengan semua orang yang kita cintai, baik keluarga kita, ya harta kita akan lepaskan dan segalanya, sahabat terkasih. Karena begitu kita mati, kita tidak akan membawa apa-apa, sahabat terkasih dalam Tuhan. Jadi oleh sebab itu, sahabat terkasih dalam Tuhan, hari ini kita mungkin berada dalam waktu atau zona waktu yang berbeda-beda. Artinya kita saat ini memiliki masalah kita yang berbeda-beda. Satu hal, sahabat terkasih, Yesus Kristus ingin kita tidak membandingkan diri kita tentunya dengan orang lain. Kita ingin tentunya bersama dengan Yesus Kristus, ya kan, selalu ingin mengaca kepada diri Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus mengajak kita tentunya menjadi muridnya. Ketika kita memutuskan untuk menjadi anak Allah, kita adalah semua murid Yesus Kristus. Dan tentunya, sahabat terkasih dalam Tuhan, menjadi murid Yesus artinya kita harus siap memikul salib, sama seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Namun makna memikul salib hari ini, sahabat terkasih, adalah menjalani pergumulan kita masing-masing, sahabat terkasih ya. Artinya hari ini kita semua memiliki pergumulan kita masing-masing, dan itulah salib yang harus kita pikul, sahabat terkasih. Dan satu hal yang harus kita pahami sama-sama, bahwa kita harus tetap kuat. Kenapa? Karena sekali lagi, apa yang kita khawatirkan semuanya berkenaan dengan hubungan, yang berkenaan dengan harta, ya tahta, kuasa, dan sebagainya. Itu semua adalah hal-hal yang sifatnya duniawi, sahabat terkasih ya. Kita tahu bersama bahwa kerajaan Allah, ya kan, di dalam kerajaan Allah kita akan mendapatkan hal yang lebih luar biasa dibandingkan hal-hal yang ada di dunia, sahabat terkasih dalam Tuhan ya. Jadi hari ini, sahabat terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama memikul salib kita masing-masing, dan jangan membandingkan diri kita dengan orang lain, karena salib yang dipikul oleh setiap orang tentunya berbeda dengan salib yang Anda pikul hari ini, sahabat terkasih ya. Jadi sahabat terkasih dalam Tuhan, mari kita siap memikul salib kita hari ini, dan tetap berjuang dan berdoa pada Tuhan kita agar kita tetap ada dalam jalan yang lurus menuju kerajaan Allah, sahabat terkasih. Jadi sahabat terkasih dalam Tuhan, siap memikul salibmu hari ini? Mari kita berjuang, sahabat terkasih ya. Sampai jumpa, sahabat terkasih ya. Demikian kekuatan firman kita pagi hari ini ya kan. Semoga Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.